Halo para ibu hebat dan keluarga tercinta. Selamat datang di video kami yang akan membahas tentang masa nifas, masa penting setelah melahirkan. Di sini, kami akan memberikan informasi dan tips bermanfaat agar Anda bisa menjalani masa nifas dengan nyaman dan tenang. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sepuas pernikahan, setelah pulang berikan ASI periksa nifas kedua, 3-7 hari, ketiga, 8-28 hari, keempat, 29-42 hari, di pelayanan kesehatan terdekat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, kami adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kalimantan Timur. Selama masa nifas, ibu dan bayi dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke bidan atau dokter di fasilitas kesehatan. Walaupun ibu tidak mengalami gangguan fisik atau tanda kelelahan secara mental dan emosi, bukan berarti tidak perlu melakukan pemeriksaan. Terkadang ada kondisi yang apabila tidak diketahui, kemungkinan besar akan membuat kondisi kesehatan memburuk dan membahayakan nyawa. Pemeriksaan tanda vital, tujuannya untuk mengetahui adanya komplikasi setelah melahirkan, dengan cara mengukur tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan denyut nadi. Pemeriksaan darah juga bisa dilakukan untuk mengetahui kadar hemoglobin pada ibu pasca melahirkan dan mendeteksi ada tidaknya risiko anemia. Pemeriksaan rahim, termasuk kondisi jalan lahir dan tanda infeksi serta kontraksi rahim. Setelah persalinan, baik secara normal atau operasi sesar, biasanya darah akan keluar dalam bentuk gumpalan atau aliran darah seperti menstruasi. Darah pasca melahirkan, yang dikenal dengan sebutan darah lokia ini, merupakan cara alami tubuh untuk membersihkan rahim dari plasenta dan jaringan yang terbentuk selama kehamilan. Pemeriksaan payudara, berupa pemeriksaan bentuk payudara dan puting serta melihat ada tidaknya pembengkakan atau infeksi, yang bisa terjadi jika cara menyusui tidak tepat. Pemeriksaan psikis, selain pemeriksaan fisik, pemeriksaan kondisi emosi dan mental ibu juga tak kalah penting. Hal ini karena ibu nifas rentan mengalami depresi atau baby blues, sehingga perlu penanganan kondisi mental ibu yang baik selama masa nifas. Pendarahan pasca melahirkan dapat menjadi tanda bahaya. Hal ini perlu dicurigai jika Anda harus mengganti pembalut lebih dari 1 kali per jam. Keadaan ini juga bisa disertai dengan pusing dan detak jantung yang tidak teratur. Ini mungkin menandakan masih ada plasenta, ari-ari, yang tertinggal dalam rahim, sehingga perlu dilakukan tindakan kuretase sebagai penanganannya. Demam tinggi dan tubuh mengigil, bisa menjadi tanda infeksi. Keluhan ini juga bisa diiringi dengan nyeri pada bagian perut, selangkangan, payudara, ataupun bekas jahitan, bila melahirkan dengan operasi. Selain demam, darah nifas yang berbau menyengat juga dapat menjadi gejala infeksi. Sakit kepala yang terjadi 1 minggu pertama masa nifas mungkin merupakan efek sisa pemberian obat anestesi saat melahirkan. Namun, jika sakit kepala terasa sangat mengganggu, disertai dengan penglihatan kabur, muntah, nyeri ulu hati, ataupun bengkaknya pergelangan kaki, Anda perlu waspada. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda komplikasi seperti preeklamsia pasca melahirkan. Nyeri tak tertahankan pada betis, yang disertai dengan rasa panas, pembengkakan, dan kemerahan bisa menjadi tanda adanya penggumpalan darah. Kondisi ini dikenal sebagai deep vein thrombosis, DVT, dan bisa berakibat fatal bila gumpalan darah tersebut berpindah ke bagian tubuh lain, misalnya paru-paru. Nyeri dada yang disertai dengan sesak napas bisa menjadi tanda emboli paru. Emboli paru adalah kondisi tersumbatnya aliran darah di paru-paru, biasanya karena ada gumpalan darah. Kondisi ini bisa mengancam nyawa, apalagi bila muntah darah atau penurunan kesadaran turut terjadi. Tidak bisa buang air kecil, tidak bisa mengontrol keinginan buang air kecil, ingin buang air kecil terus-menerus, nyeri saat buang air kecil, hingga gelapnya warna air kencing bisa menjadi tanda kondisi medis tertentu. Tergantung gejala yang dialami, masalah tersebut bisa menjadi tanda dehidrasi, gangguan pada otot usus atau panggul, hingga infeksi pada kandung kemih ataupun ginjal. Perubahan kadar hormon dan munculnya tanggung jawab setelah melahirkan, bisa membuat ibu mengalami baby blues. Gejala yang muncul bisa berupa perasaan gelisah, marah, panik, lelah atau sedih. Umumnya kondisi ini hilang dalam beberapa hari atau minggu. Bila perasaan tersebut tak juga hilang, bahkan disertai rasa benci, keinginan bunuh diri, juga halusinasi, kemungkinan Anda mengalami depresi pasca melahirkan. Kondisi ini tergolong berbahaya dan perlu segera mendapat penanganan.
Bila mengalami salah satu tanda bahaya nifas, segera melakukan pemeriksaan ke bidan, dokter, atau tenaga medis segera mungkin. 2. Perawatan payudara. Perawatan payudara yang perlu dilakukan adalah melakukan pijatan payudara atau pijat laktasi. Tujuannya menghindari dari risiko mastitis, peradangan pada jaringan payudara, dan meningkatkan produksi ASI. Ingat, manfaat ASI eksklusif telah terbukti membantu si kecil mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga meminimalkan risiko terjadinya stunting. 1. Merawat luka persalinan. Jika Anda melahirkan secara normal dan mengalami robekan pada vagina, luka yang terjadi mungkin terasa sakit selama beberapa minggu. Pada saat mandi, rendam bagian bokong hingga pinggul di dalam ember bak berisi air hangat, sekitar 5 menit. Hubungi dokter, jika Anda mengalami rasa sakit yang parah karena ada kemungkinan terjadi infeksi. 3. Banyak beristirahat. Selama masa nifas ini, pastikan untuk istirahat yang cukup supaya bisa mengatasi kelelahan Anda. 4. Berolahraga. Olahraga dapat membuat tubuh lebih segar dan bisa meningkatkan energi Anda. 5. Jaga pola makan sehat. Pertahankan pola makan yang sehat untuk mempercepat proses pemulihan. 6. Patuhi jadwal periksa ke dokter. Biasanya, dokter akan memberikan jadwal kunjungan kedua pada hari ke-3-7 pasca melahirkan. Apabila Anda tidak memiliki keluhan yang sangat mengganggu, maka Anda dapat melakukan kunjungan ulang di fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas. Meski tidak ada keluhan, jangan sampai melewatkan jadwal kunjungan ini, ya. Selama konsultasi biasanya dokter atau bidan akan memeriksa kembali luka persalinan kamu sekaligus memantau kondisi kesehatan si kecil. Anda juga bisa melakukan senam nifas. Senam nifas bisa dilakukan di tempat persalinan dan dilanjutkan secara rutin di rumah, dengan syarat, kondisi kesehatan stabil tanpa kelainan, memperoleh panduan dari dokter bidang sesuai kondisi tubuh ibu, dan dimulai paling cepat 6 jam setelah persalinan, serta gerakan yang dipilih tidak menyebabkan cedera. Selamat menjalani masa nifas, semoga cepat pulih ya.